Kita spesial tanya jawab tentang ilmu hati ya. Bagaimana menghilangkan stres karena takut dengan virus corona. Sekali lagi, takut kepada sesuatu yang membahayakan ini adalah khaufut tabi'i. Ini adalah takut yang normal, tabiat kita. Corona dengan singa itu sama-sama membahayakan, walaupun ada singa yang baik. Jadi kalau ada, wah saya tidak takut virus, saya hanya takut ke Allah. Nah, apakah akan mengatakan hal yang sama ketika ada singa berkeliaran? Nah, jadi tidak apa-apa. Nah, sesudah kita takut ke virus, dibawa kemana ini? Aduh, saya takut ke virus, harus langsung nyangkut ke Allah. Oh iya, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang bisa menimpa kecuali dengan izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11 ya. Kemudian, aduh saya takut sekali nih. At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kepadaku kecuali sudah apa yang Allah tetapkan untukku. Huwa maulana, dialah maula kami, dialah penolong kami, dan kepadanya lah, kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Jadi ketika ingat virus, harus segera ingat ini ciptaan Allah, ini tidak bisa memberi bahaya tanpa izin Allah. At-Taghabun ayat 11, 12, kemudian At-Taubah ayat 51. Coba dibuka ya, khawatir salah juga. Bagaimana menyikapi orang yang kekeh tetap berjamaah di masjid dengan alasan tidak takut mati? Memang ini harus bijaksana sekali ya. Kita juga jangan jadi sombong kepada orang yang punya pendapat berbeda. Yang paling bagus adalah kita bersilaturahim, memberikan, bertukar informasi. Kalau kita mau bertukar informasi, yang enak tuh posisi kita jangan di atas. Tahu nggak? Nah, kalau udah gitu kita udah di atas. Kita tahu, dia tidak tahu. Yang bener dong, kamu tuh mau mencelakakan dirimu. Nah, ini kita sudah di atas. Berarti kita menyelamatkan, dia mencelakakan diri. Musyawarah yang enak itu adalah posisinya sejajar. Atau yang lebih bagus dari bawah. Pak, saya dapat informasi ini. Nah, kalau posisinya kita di bawah, orang tidak merasa terserang dan itu kecenderungannya orang mau dengar. Tapi kalau kita sudah ofensif, menyerang, maka standarnya orang itu, walaupun bisa jadi dia salah, tapi kecenderungannya orang itu membela diri. Makanya yang bagus itu berdiskusi, musyawarahnya itu musyawarah dengan rendah hati. Karena ya begitulah, orang ada prinsipnya berbeda-beda, dan kita jangan nggak benar, takut mati, itu tidak akan menjadi solusi. Kalau kita sudah meledek, mengejek, maka orang itu bukannya mau menerima pendapat kita, bahkan sebaliknya akan berbalik menyerang. Oleh karena itu, kalau di dalam memberitahu orang, posisinya jangan menggurui, jangan merasa lebih pintar, tapi di bawah ini membantu menyampaikan informasi ya. Apakah dosa jika mudik lalu menularkan penyakit corona ini kepada orang kampung? Kalau sekarang situasinya begini, bisa jadi dosa. Kalau sebelum mengetahui ada informasi wabah bahwa orang sehat juga bisa carrier, membawa virus ini, sebelumnya kan banyak yang tidak tahu bahwa dirinya itu ternyata membawa virus ini walaupun kelihatan sehat. Jadi kalau tidak tahu tidak apa-apa. Nah, sekarang sudah menjadi tahu semua lewat media sosial, lewat informasi bahwa sangat berpeluang kita ini jadi carrier. Kita tidak sakit, tidak menunjukkan gejala, tapi kita bawa virus itu. Nah, kita tahu sekarang, kalau kita mudik dan sadar dengan pengetahuan ini, ya sudah jadi sebuah kezoliman. Nah, seperti bawa ransel, di ranselnya itu banyak virus, dibawa ke rumah. Ceritanya sih sayang ke orang tua, sayang ke istri, sayang ke anak.
Tetapi masalahnya kita tidak tahu dan sangat memungkinkan kita membawanya. Makanya kalau cinta kepada keluarga dalam situasi begini jangan mudik ya. Apalagi di daerah yang epicentrum, artinya menjadi pusatnya penyebaran virus ini, misal Jakarta, khususnya ya Jakarta, sudahlah tahan. Tapi gimana penghasilan semakin sedikit ya. Ini pasti suasana situasi yang sulit. Tetapi lebih menyesal luar biasa kalau kita pulang ke kampung, lalu di rumah, di kampung, ternyata wabah ini tersebar karena kehadiran kita. Coba, bayangkan kita sudah menjadi jalan orang lain kena musibah. Nah, dan orang yang di desa pun, di kampung pun gitu, belum tentu mau nerima nih sekarang ini. Orang-orang belum tentu nih kalau kedatangan kita nih orang dari mana, dari Jakarta, belum tentu orang bahagia, malah orang jadi curiga. Jadi memang ini situasi yang beda, yang sebaiknya kita cari solusinya untuk tetap tinggal di tempat, karena pulang ke sana belum tentu diharapkan kehadirannya, dan kalaupun membawa penyakit, penyesalannya akan luar biasa. Kalau orang tua jadi sakit, anak jadi sakit, di kampung jadi sakit, tentu kita sulit nanti memaafkan diri kita sendiri.